Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Fatih Firdaus, selaku moderator dari kelompok 5 mata pelajaran pengembangan media dan sumber pembelajaran PAI, yang beranggotakan saya Faris Fatih Firdaus, Ridho Ilahi, Ade Syifani Nurmaidah, Sita Hidayatul Hasanah, dan Khadijah. Kami di sini akan menjelaskan tentang media gambar dengan menggunakan metode Discovery Inquiry dengan cara lempar dadu untuk siswa dan siswi MTS. Baik teman-teman, dalam media gambar dengan menggunakan metode Discovery Inquiry dengan cara lempar dadu ini, bahan-bahan yang perlu kita siapkan dan kita gunakan diantaranya ada gunting, spidol, double tip, kertas origami, styrofoam, dan kardus bekas. Nah, kebetulan alhamdulillah kardusnya sudah berbentuk dadu. Nah, baik teman-teman, setelah kita sudah menyiapkan bahan-bahannya, selanjutnya itu mengenai cara untuk membuatnya. Cara yang pertama itu kita ambil satu lembar kertas origami. Nah, di sini kita akan mengubahnya menjadi bentuk amplop. Caranya seperti apa? Nah, cara pertama itu kita lipat kanan dan kirinya supaya bertemu. Nah, kanan kirinya kira-kira pojoknya itu bertemu. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Setelah itu kita kasih double tip. Nah, tengahnya kita kasih double tip teman-teman. Setelah itu kita lipat bawahnya teman-teman. Jadi deh seperti bentuk amplop tuh teman-teman. Nah, setelah sudah ditempelkan semua, kita juga bisa memberikan aksesoris seperti model hati ini teman-teman. Ini bisa juga model lain juga, seperti kayak bintang atau bulan ya teman-teman. Kemudian untuk dadunya sendiri, ketika sudah berbentuk kotak, kita selimutin pakai kertas-kertas yang berwarna. Cuma ini satu sendiri aja teman-teman. Nah, setelah itu kita tempelkan model-model atau variasi-variasi lain ya dalam dadu tersebut. Nah, di sini kami menggunakan model bentuk hati atau topeng seperti ini teman-teman. Atau seperti dadu angka 1. Pun seterusnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya sudah jadi. Nah, akhirnya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian mengenai cara penggunaannya sendiri, pertama-tama kita harus sudah menyiapkan materi yang akan kita sampaikan teman-teman. Nah, kami di sini mengambil materi tentang sifat wajib bagi Allah. Nah, kemudian materi-materi tersebut dituliskan dalam lembaran kertas teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan satu persatu ke dalam amplop-amplop ini teman-teman. Kemudian untuk ketentuannya sendiri, yaitu apabila siswa tersebut mendapatkan amplop yang berisi tentang sifat wajib bagi Allah, maka siswa tersebut harus bisa mencari, mengetahui dan menghafal arti dari sifat wajib tersebut. Begitupun sebaliknya, apabila siswa tersebut mendapatkan amplop yang berisi arti dari sifat wajib tersebut,
maka siswa tersebut harus bisa mencari, mengetahui, dan menghafal sifat wajib dari aktivitas tersebut. Kemudian untuk ketentuannya sendiri, untuk mendapatkan akun yang mana, siswa tersebut dipanggil ke depan satu persatu. Nah, siswa tersebut dipanggil satu persatu untuk maju ke depan. Seperti ini contohnya teman-teman. Saudara Marianto, Iya maju Pak. ke depan. Siap Pak. Silakan kamu lempar dadu ini ke satu peserta Marianto. Nah, di sini Marianto mendapatkan dadu angka nomor 4. Otomatis amplop nomor 4 yang akan dipilih oleh Marianto. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian metode ini atau media ini juga bisa digunakan untuk menentukan kelompok-kelompok kecil teman-teman. Nah, seperti itu. Kiranya cukup sekian dari kami. Kurang-kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat media gambar ya. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Dan yang ketiga, penggunaan media yang bervariasi dan dapat mengatasi sikap pasif pada siswa. Dan yang terakhir, dengan menggunakan media gambar, guru dapat menyampaikan pesan dengan persamaan pengalaman dari siswa dan persepsi dari siswa tersebut. Baik, saya Adi Syifani Nurmaidan. Insya Allah akan melanjutkan pemaparan materi tentang kelebihan dari media gambar yang memang dikolaborasikan dengan cara melempar dadu. Yang pertama itu sifatnya konkret, jadi nyata ya, terlihat oleh anak-anak, bisa terlihat, tulisannya bisa terlihat gitu, jadi bisa langsung kena sama objeknya gitu. Yang kedua yaitu media gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan. Jadi gambar disesuaikan dengan kemampuan anak-anak gitu ya, jangan sampai gambarnya rumit gitu. Tentu guru pun harus tetap menyesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Terus yang ketiga, gambar dapat memperjelas suatu masalah. Yang keempat, gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Jadi jelas ya, itu gambar tersebut itu menunjukkan apa gitu. Jadi tidak akan ada pertanyaan, itu gambar dibuat kapan ya, itu gambar di mana ya bikinnya gitu. Nah, kadang pertanyaan-pertanyaan itu kayak sepele, tapi memang sebenarnya guru yang kreatif gitu ya, pasti akan bisa menunjukkan gambar tersebut dan membuat gambar tersebut ketika ditunjukkan ke anak-anak itu tidak menimbulkan pertanyaan lagi gitu. Makanya kelebihannya itu untuk gambar yang memang betul-betul dibuat oleh guru itu dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Terus yang kelima, siswa mudah memahaminya. Yang keenam, bisa menampilkan gambar, grafik, dan diagram. Yang ketujuh, dapat dipergunakan untuk memberikan umpan balik. Yang kedelapan, dapat dipergunakan tidak hanya untuk satu orang, jadi bisa untuk berkelompok ya. Terus dan yang terakhir, itu bisa dipergunakan dalam kelas, di rumah, maupun di perjalanan dalam kendaraan. Jadi media gambar ini sifatnya fleksibel ya, jadi nggak kaku, nggak luas gitu. Maksudnya bisa dipergunakan dalam keadaan apapun gitu, tidak hanya di kelas saja. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Baik, saya di sini akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai kekurangan media pembelajaran menggunakan gambar. Yang pertama, gambar hanya menekankan persepsi indera mata. Yang kedua, gambar benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, ukurannya itu sangat terbatas untuk kelompok yang besar.
Yang keempat, gambar itu sulit dicari karena sejarah itu mempelajari masa lalu dan sulit diabadikan. Yang kelima, tidak semua kejadian masa lalu dapat dibuat sebagai gambar. Nah, adapun kekurangannya ketika menggunakan media dan model pembelajaran menggunakan dadu, yaitu memerlukan banyak waktu dalam mengajar maupun dalam mempersiapkan bahan dan medianya, serta tidak semua mata pelajaran dapat menggunakan model dan media seperti ini. Semoga teman-teman dapat memahami dari cara membuatnya, alat-alat dan bahannya, kelebihan dan kekurangannya. Semoga video ini bermanfaat, khususnya untuk penonton dan guru-guru yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.